Selanjutnya, bab 881, hilang demi kalian semua. 5.000 tahun, suara putih terdengar sangat tua dan syarat akan kecemasan. Ia tak pernah menyangka proses ini akan memakan waktu hingga lebih dari 5.000 tahun. Dua kandidat sebelumnya hanya bertahan 2.600 tahun dan 3.300 tahun. Semoga saja Luo Feng berhasil. Putih menghela napas panjang, suaranya bergema di seluruh kuil. Di dalam alam semesta virtual, Gunung Naga Hitam, Teluk 9 Bintang. Teluk 9 Bintang kini hanya dihuni oleh anggota tingkat tertinggi dari keluarga Luo Feng. Dengan sejarah keluarga yang membentang selama lebih dari 10.000 tahun dan status Luo Feng yang hampir setara dengan pemimpin negara alam semesta Ganwu, kekuasaan keluarga mereka luar biasa besar. Tap, 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 tap. Berjalan di atas lantai batu yang indah, Susin menyusuri jalan setapak, diikuti oleh dua pelayan wanita. Karena Luo Feng, sosok terkuat di keluarga, sedang menjelajahi alam semesta, sebagian besar urusan diserahkan kepada putra tertuanya, Luo Ping. Namun, masalah-masalah penting tetap ditangani oleh Susin. Posisi Susin sangat istimewa di keluarga, ditambah lagi ia menjabat sebagai CEO perusahaan Pinghai. Selama 10.000 tahun terakhir, otoritasnya terus berkembang, bahkan pandangan matanya saja sudah cukup membuat orang lain bergidik. Tak ada yang berani menatapnya. Namun, di wajahnya selalu terpancar sebuah kekhawatiran yang mendalam. "Nyonya, ada surat dari pemimpin keluarga," tiba-tiba asisten virtualnya memberitahu. "Surat." Langkahnya seketika terhenti, matanya berbinar penuh kejutan. Sebiasa apapun dirinya bersikap, ia kini dilanda kegelisahan. Ia bilang akan melakukan hal penting dan mematikan penerima alam semesta virtual, tapi ia menghilang sepenuhnya selama 6.000 tahun dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Bagaimana aku tidak cemas? Di dunia para prajurit, menghilang selama 6.000 tahun tanpa kabar apapun bisa berarti satu hal, ia sudah tewas. Untungnya, ia telah meninggalkan pesan untuk keluarganya sebelum mematikan penerimanya. Nyonya terlihat sangat bahagia. Aku tak pernah melihatnya sebahagia ini. Ia selalu diliputi kecemasan beberapa tahun terakhir, tapi sekarang ia terlihat jauh lebih tenang. Kedua pelayan di belakangnya berbisik diam-diam. Memang benar, Susin dengan gembira membaca surat itu. Ia benar-benar tahu bagaimana cara merangkai kata-kata yang tepat. Senyumnya semakin lebar saat membaca. Bahkan kejadian saat di sekolah menengah, kita sudah menjadi pasangan tua. Apakah ini masih perlu? Surat itu sangat panjang. Totalnya puluhan ribu kata. Susin berjalan dari jalan setapak ke halaman rumput dan duduk di sebuah kursi untuk membacanya perlahan. Ini adalah surat yang penuh emosi, dari saat mereka bertemu hingga jatuh cinta. Susin tak bisa menahan senyumnya saat membaca. Namun, saat ia terus membaca, tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya bergetar hebat saat matanya memancarkan rasa terkejut. "Tidak, tidak!" Ia berdiri dengan ganas, berteriak dalam hati. Air mata hampir jatuh. "Aku tidak butuh rasa bersalahmu, tidak!" Hal ini membuat kedua pelayan di belakangnya terkejut. Mereka saling bertukar pandang dan merasakan ada yang tidak beres. "Ibu, ibu!" Teriakan mendesak menggema dari kejauhan dan dua bayangan bergegas mendekat. Itu adalah Luo Ping dan Luo Hai. Keduanya menunjukkan ekspresi cemas memanggil ibunya saat mereka tiba. Mereka juga telah menerima surat. "Tutup pintu, larang siapapun masuk," teriak Susin kepada kedua pelayan. "Baik, Nyonya." Kedua pelayan itu adalah staf pribadinya. Baik urusan perusahaan Pinghai maupun urusan keluarga, Susin sering memberikan perintah melalui mereka. Meskipun hanya staf, posisi mereka setara dengan manajer tingkat tinggi di keluarga. Jadi, secara alami, mereka sangat cerdas dan segera menutup pintu saat merasakan ada yang tidak beres. "Ibu, apa yang terjadi? Apakah ayah benar-benar?" Luo Ping dan Luo Hai sama-sama cemas. Susin memeluk kedua putranya, merasa sulit menahan air matanya. Surat ini sebenarnya telah diatur oleh Luo Feng untuk dikirim 6.000 tahun setelah ia memulai warisan hidup atau mati.
Menurut pemikirannya saat itu, kandidat pertama hanya bertahan 2.600 tahun, dan yang kedua 3.300 tahun. Ia memperkirakan seluruh proses hanya akan berlangsung paling lama 4.000 tahun. 6.000 tahun terlalu lama, sangat tidak masuk akal. Dua kandidat itu sudah melewati ujian tersembunyi sebelumnya, dan akhirnya pergi untuk warisan hidup atau mati. Jelas mereka juga makhluk luar biasa, jadi mereka seharusnya tidak terlalu jauh dari akhir. Luo Feng tidak menyangka akan butuh waktu sampai 6.000 tahun. Karena yang pertama bertahan 2.600 tahun dan seluruh prosesnya harusnya sekitar 4.000 tahun. Tidak mungkin sampai tidak masuk akal hingga 6.000 tahun kan? Siapa yang bisa bertahan selama itu? Jika aku berhasil, aku akan membatalkan pengiriman surat ini. Jika aku gagal, setidaknya mereka akan memiliki sesuatu. Bagaimanapun, saat aku jatuh, koneksi ke jaringan virtual telah dimatikan, dan pemimpin kota kekacauan primordial tidak akan tahu tentang kejatuhanku. Dengan level keberadaannya, pelatihannya bisa berlangsung ratusan juta tahun. Siapa tahu kapan ia akan menghidupkanku kembali. Dan umur Sushin paling lama 10 juta tahun. Luo Feng sangat khawatir. Ia percaya bahwa meskipun ia jatuh, ia pada akhirnya akan dihidupkan kembali oleh gurunya. Namun, bagaimana jika ia baru dihidupkan kembali setelah 10 juta tahun? Bagaimana dengan istrinya? Setelah kebangkitannya, bagaimana jika istri, putra, orang tua, dan adik laki-lakinya semua sudah tiada? Oleh karena itu, ia menyiapkan surat untuk mereka dan mengaturnya untuk dikirim secara otomatis 6.000 tahun setelah ia memulai warisan. Ayahmu berada dalam kesulitan, tapi ia bilar akan kembali di masa depan. Jika cepat, 10.000 tahun, jika lama hingga 10 juta tahun. Suara Sushin bergetar. Benar, 10 juta tahun. Umurnya hanya selama itu. Akankah ia melihatnya lagi? Ayah, ayah. Luo Ping dan Luo Hai juga terkejut. Ayo kita temui kakek dan nenekmu, kata Sushin sambil menahan rasa sakit. Beberapa saat kemudian, ketiganya bertemu dengan Luo Honggo dan Gong Xinlan bersama Luo Hua. Mereka semua menunjukkan ekspresi kesedihan. Seluruh keluarga Luo ditopang oleh Luo Feng. Manusia di bumi juga sama. Ia selalu ada di sana, menghadapi badai, dan memungkinkan mereka tumbuh hingga begitu kuat, memungkinkan manusia bumi berdiri tegak di seluruh negara alam semesta Ganwu. Namun, pilar itu telah roboh. Feng kecil, Gong Xinlan gemetar. Meskipun Luo Feng mengatakan ia akan kembali di masa depan yang jauh, keluarga menganggap ini hanya sebagai kata-kata penghibur. Keluarga Luo kita, bumi kita menghadapi krisis besar, suara Sushin serak. Semua orang menatapnya. Nomor akun dan kata sandi yang ia tinggalkan dalam surat itu adalah untuk kekayaan keluarga Luo. Jumlahnya sangat besar, kata Sushin. Ia sudah lama tidak bertemu dengannya. Ia tidak menyangka ia akan meninggalkan akun berisi kekayaan dalam surat itu, mencapai 50 miliar unit campuran. Ini adalah jumlah yang tak terbayangkan baginya. Di seluruh negara alam semesta Ganwu, selain pemimpin itu sendiri, siapa yang memiliki kekayaan sebesar itu? Semua orang, cepatlah bersiap untuk mengangani ini, katanya dengan suara serak. Jika Luo Feng benar-benar jatuh, keluarga kita pasti akan menjadi sasaran. Kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi seluruh keluarga besar ini. Aku akan segera menemui gurunya, Truyan, dan bertanya tentang dirinya. Cepatlah pergi. Pergi, serahkan keluarga ini pada kami, kata Luo Honggo dan Luo Hua. Baik, ia mengangguk. Bagaimanapun, Sushin adalah anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Dengan koneksinya dan nomor Truyan yang ia miliki sejak lama, ia dengan cepat menghubunginya dan menceritakan apa yang terjadi. Apa? Kembali di masa depan yang jauh? Ekspresi Truyan berubah. Tidak seperti Sushin dan yang lainnya, Truyan adalah seorang prajurit sejati di alam semesta. Ia tahu lebih banyak dan ia segera mengerti. Masa depan yang jauh bagi Luo Feng berarti ia akan dihidupkan kembali. Jika tidak, dengan jaringan alam semesta virtual yang tersebar di seluruh alam semesta yang luas, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menghubunginya? Aku akan menemui pemimpin kota kekacauan primordial, kata Truyan dengan mendesak. Maaf merepotkan Anda, kata Sushin dengan cemas. Aku ini gurunya. Truyan segera keluar dari jaringan alam semesta virtual.
kota kekacauan primordial. Truyan segera bergegas ke kediaman pemimpin kota untuk meminta kunjungan. Tingkat keberadaan seperti apa pemimpin kota itu? Bahkan Truyan hampir tidak mungkin melihat wujud aslinya, kecuali ada keadaan darurat. Kali ini Truyan melihatnya. Kau bilang ia mungkin telah jatuh. Pemimpin kota duduk bersila di tengah gurun mayat yang luas. Ya, kata Truyan dengan hormat. Ia masih hidup, kata Truyan terkejut. Aku bisa memastikan bahwa ia berada di Menara Bintang di medan perang ke-7 dan ia sudah berada di sana selama 6.000 tahun terakhir. Ia belum terhubung ke jaringan selama 6.000 tahun terakhir, tapi aku bisa memastikan energi kehidupannya masih ada. Paling-paling ia sedang dalam masalah. Wajar jika bahaya muncul di dalam Menara Bintang. Truyan sedikit gugup saat mendengarnya. Itu adalah Menara Bintang. Di permukaan, menara itu hanya memiliki penjaga terlarang di ruang-ruang tertentu. Namun kenyataannya, menara itu memiliki banyak bahaya. Orang harus tahu bahwa itu adalah tempat yang bahkan para penguasa alam semesta tidak berani main-main di dalamnya. Di dalam Menara Bintang, di dalam kuil yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung dan tersegel, lantainya berlumuran darah. Luo Feng duduk di sana, tubuhnya gemetar hebat menahan rasa sakit, darah mengalir di sekelilingnya. Tubuh penguasa sektornya memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa kuat. Inti utamanya bisa memberikan energi tak berujung untuk pulih, namun ia terus berdarah. Tubuhnya hampir hancur di mana-mana. Ini adalah akibat dari rasa sakit yang hebat dari jiwanya. Jelas sekali bahwa rasa sakit dari jiwanya sangat tidak masuk akal. 6.000 tahun. 5.000 tahun lalu ia sudah hampir mencapai batasnya, dan pada 5.600 tahun ia sudah benar-benar mencapai batasnya. Ia mampu berevolusi pada saat kritis lalu kali ini. Aku tidak percaya ia bisa seberuntung itu kali ini. Namun dari tahun 5.600 hingga 6.000 sudah 400 tahun, seberapa kuat tekad yang ia miliki. Putih duduk bersila dan menatap Luo Feng dengan terkejutnya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Luo Feng masih bisa bertahan bahkan setelah mencapai batasnya 400 tahun lalu. Rasa sakit di jiwanya sudah mencapai puncaknya dan ia tidak punya cara untuk menekannya lagi. Luo Feng tidak bisa mempelajari jalan Dewa Binatang lagi dan kesadarannya hanya bergantung pada seutas benang, menahan koyaknya jiwanya. Aku ingin melihat kalian semua lagi, kalian semua. Kesadaran Luo Feng berpegang pada satu hal, yaitu keluarganya, orang tua dan adiknya, istrinya. Ia tidak ingin dihidupkan kembali di masa ketika mereka semua sudah tiada. Ia tidak bisa menerima itu. Pada titik akhir, hatinya hanya menyimpan satu pemikiran, keluarganya. Aku sungguh berharap, dan seterusnya. Jiwanya mulai hancur, namun tekad tak kasat mata memaksanya untuk bersatu kembali. Hancur, terbentuk, di tengah perjuangan, satu-satunya pikiran yang membuatnya bertahan adalah cintanya pada keluarga. Ia merasa bersalah, ia tak sanggup, namun kristal itu terus menyatu dan mengoyak jiwanya. Jiwanya hampir hancur. Aku sungguh berharap kalian semua. Selanjutnya, bab 882, Kebangkitan Luo Feng. Ia bahkan sudah tidak bisa berpikir lagi, karena jiwanya berada di ambang kehancuran total. Hanya satu pemikiran yang tersisa, yang memaksa jiwanya tetap utuh. Satu-satunya pemikiran yang bertahan. Kau masih berjuang, jiwamu sudah hancur. Putih menghela napas. Anakku, kau terlalu lelah, menyerahlah saja. Dengan kekuatannya yang luar biasa sebagai master alam semesta, ia telah melihat kondisi jiwa Luo Feng dan mulai merasa peduli pada anak muda ini. Kau sudah menghabiskan 6.000 tahun untuk berjuang melawan ini, padahal kau baru hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Kau terlalu muda, dan masih seperti anak-anak, ia menggelengkan kepalanya. Ia adalah pengikut pertama dari makhluk agung. Dari zaman paling kuno, ia telah mengikuti makhluk agung di seluruh alam semesta, dan ia telah hidup sangat lama. Di matanya, umur penguasa sektor 1000 era hanyalah masa kematangan. Adapun perjuangan Luo Feng selama 6.000 tahun dengan warisan, ia baru hidup lebih dari 10.000 tahun. Di alam semesta yang luas, itu memang masih sangat muda.
Tubuh Luo Feng bergetar hebat dan mengeluarkan suara tak sadar saat darah segar mengalir deras. Hampir seperti seekor ikan di daratan yang sekarat. Ia sedang berjuang. Ia tidak bisa mati dengan mudah, bahkan jika ia tahu, ia akan dihidupkan kembali pada akhirnya. Ekor ular putih tergeletak di tanah. Ia menatap Luo Feng yang bisa jatuh kapan saja. Ia mengerti bahwa pemuda ini berjuang dengan semua yang ia miliki. Kau mengesankan. Yang pertama bertahan 2.600 tahun, sementara yang kedua bertahan 3.300 tahun. Namun, kau sudah berada di sini selama lebih dari 6.000 tahun. Itu sudah sangat mengesankan, dan kau harus bangga. Menyerahlah saja. Putih sangat jelas tentang apa yang dialami Luo Feng, yang bahkan tidak mampu berpikir sama sekali, sementara jiwanya hancur berantakan. Menara Bintang. Mengapa warisan ini begitu sulit? Ia menghela napas, menatap Luo Feng yang gemetar dan berdarah. Luo Feng pernah mengalami kejadian yang mengubah hidupnya, yaitu ketika ia mengorbankan jiwanya untuk melawan binatang bertanduk emas. Pada waktu itu, ia juga seharusnya mati. Ia rela menyerahkan segalanya untuk membunuh binatang itu. Namun, nasib mempermainkan manusia. Ia tidak menyangka akan benar-benar merasuki binatang itu dan memulai kehidupan yang sama sekali. Ia adalah kebanggaan dari pertarungan para jenius, seorang penyelidik alam semesta Ganwu, murid dari pemimpin kota kekacauan primordial. Ia telah membantai para kaisar hingga ia mendapat nama Kaisar Sungai Pedang. Tak gentar, sangat mendebarkan. Kini, ia berada di titik ini lagi. Ini adalah kejadian kedua yang mengubah hidupnya. Jika ia berhasil, ia akan hidup. Jika ia gagal, ia akan jatuh. Tubuhnya secara tidak sadar mengeluarkan suara retakan saat ekspresinya kacau balau. Kulitnya terkoyak, bahkan lebih tragis dari kebanyakan mayat. Hidup atau mati. Luo Feng berjuang di garis tipis ini. Angin kencang meniupnya, mendorongnya ke sisi kematian. Tetapi, cinta dan kasih sayangnya untuk keluarganya membuatnya berjuang keras untuk bertahan, menarik dirinya ke sisi kehidupan. Namun, setiap pikiran memiliki batasnya, dan jika warisan terus berlanjut, jiwanya akan terus terkoyak lebih kuat dari sebelumnya. Aku berharap, sungguh berharap. Luo Feng seperti seseorang yang berlari di jalan raya, dikejar oleh mobil-mobil, berlari secepat yang ia bisa. Namun, lalu lintasan di belakangnya semakin cepat dan secara bertahan menyusul. Akhirnya, mereka berhasil menyusul. Di dalam ribuan ruang terlarang di Menara Bintang, banyak makhluk abadi dari seluruh penjuru tiba-tiba terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa ruang-ruang terlarang bergetar, bergemuruh? Hampir seperti raksasa yang mengguncang setiap ruang dengan keras, seluruh menara setinggi 9 tahun cahaya itu berguncang hebat. Namun, dengan 9 pusaran di sekelilingnya, sulit untuk mengetahui apa yang terjadi. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, semua tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, di area berbahaya yang sangat jauh, di tengah energi yang luas, sebuah istana terpencil yang bersinar hijau mengambang. Banyak pengikutnya di dalamnya semuanya adalah Khatrid. Hah? Di dalam tahta besar, seorang pria agung setinggi lebih dari 90.000 kilometer duduk di sana, mendengarkan laporan dari para pengikutnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan ia melihat jauh kejauhan, seolah-olah ia melihat menembus ruang dan waktu, tepat ke Menara Bintang. Proses Menara Bintang mengenali pemiliknya telah berlangsung begitu lama. Pemuda itu benar-benar berhasil melewatinya. Hahaha. Penantian 1 triliun tahun, ras bumi akhirnya melahirkan seorang prajurit yang luar biasa. Ia berdiri tiba-tiba, menghilang dari pandangan. Berhasil, Putih tampak terkejut melihat Luo Feng yang telah berhenti gemetar. Ia merasakan kesadaran Luo Feng perlahan memudar, hampir seperti akan berakhir. Ia paling lama akan bertahan 2-3 tahun lagi. Luo Feng sudah bertahan selama 6.092 tahun. Apa artinya 2-3 tahun dibandingkan dengan ribuan tahun sebelumnya? Siapapun akan tahu bahwa akhir sudah dekat.
Bahkan jika ia berjuang keras, tanpa sisa energi, ia secara alami akan berhenti bergerak sama sekali. Dan baru saja, kristal itu akhirnya menyatu sepenuhnya dengan jiwanya. Fusi itu berhasil, nasib telah menetapkan demikian. Sebenarnya, jika Luo Feng tidak memiliki hati yang begitu kokoh, yang mampu menahan rasa sakit begitu lama, evolusi bahkan tidak akan terjadi 3.200 tahun yang lalu. Tanpa evolusi itu, tidak peduli seberapa kuat ia tidak akan bertahan 3.000 tahun lagi. Bahkan dengan evolusi itu, jika ia tidak berpegang pada pemikirannya selama hampir 500 tahun, momen terakhir ini, evolusi terakhir. Bahkan dengan keajaiban, seseorang membutuhkan kerja keras untuk menciptakan kesempatan. Berhasil, Luo Feng membuka matanya saat energi dunianya membersihkan semua darah di tubuhnya. Matanya sangat lelah namun dipenuhi kebahagiaan. Aku berhasil, aku bisa kembali kepada kalian semua. Ia merasa santai dan gembira. Kelelahan ekstrim di jiwanya menguasai dirinya dan menelan kesadarannya. Brum! Luo Feng yang telah duduk bersila selama ini, bahkan ketika kematian sudah di depan mata, tiba-tiba jatuh dan berbaring di tanah tanpa bergerak. Ia telah jatuh ke dalam tidur yang sangat nyenyak. Ia tertidur. Ia benar-benar tertidur. Putih tersenyum melihat pemandangan itu. Sangat jarang bagi seorang penguasa sektor untuk tertidur karena kelelahan. Seorang makhluk abadi akan jatuh ke dalam koma ketika mereka kehilangan terlalu banyak tubuh abadi mereka. Dan saat jiwa seorang penguasa sektor runtuh, mereka mati. Kecuali jika kondisinya seperti Luo Feng yang memaksakan terlalu banyak kekuatan dari jiwanya, jauh melebihi batas jiwa seorang penguasa sektor. Oleh karena itu, ia tertidur tepat setelah berhasil. Jiwanya sendiri terlalu lelah, membutuhkan waktu untuk pulih. Namun biasanya para prajurit yang mampu melepaskan kekuatan jiwa mereka sudah dianggap tidak buruk, apalagi melebihi batasnya. Bagi seorang penguasa sektor untuk kehilangan kesadaran karena kelelahan adalah hal yang sangat langka. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bagi seorang penguasa sektor yang begitu lelah hingga membutuhkan tidur, tidur itu secara alami berlangsung lama. Namun karena jiwanya masih utuh, tidak akan selama makhluk abadi yang pulih dari koma. Luo Feng tidur selama lebih dari 9 tahun. Ia sudah lama tidak bermimpi seperti itu. Ia berbaring di dalam kuil menara bintang, tersenyum saat berbaring di sana. Ia tampaknya memimpikan hal-hal yang membahagiakan. Pada saat ini, di sampingnya di kuil, ada 2 makhluk yang sangat menakutkan di alam semesta yang menyaksikan pemandangan itu. Mata Luo Feng perlahan terbuka. Ia tidur begitu nyenyak sehingga ia memimpikan banyak hal. Jelas jiwanya telah sepenuhnya pulih. Ketika mimpinya selesai, ia membuka matanya. "Anakku," sebuah suara hangat bergema. Sama seperti suara dari papan logam hitam, itu membuat Luo Feng segera berdiri dan berbalik. Ada 2 bayangan. Salah satunya adalah Master Alam Semesta Putih yang sudah dikenalnya. Pada saat ini, ia duduk bersila dan telah menyimpan kekuatannya, tetap bersikap rendah hati. Dan tepat di depannya di tengah berdiri siluet besar dan agung setinggi lebih dari 900 meter. Ia mengenakan baju zirah hijau biasa dan memiliki 2 tanduk tembus pandang di dahinya. Ia menatap ke bawah ke arah Luo Feng. Energinya yang luas melingkupi seluruh kuil. Di tengah energi yang luas itu, Luo Feng merasa seperti manusia normal yang diselimuti oleh matahari. Tidak ada rasa ancaman, malah sangat nyaman. Itu juga membuatnya menyadari bahwa ini bukan tekanan, tetapi energi kehidupan alami yang dipancarkan oleh makhluk ini. Energi ini saja jauh melebihi milik Putih dan bahkan milik pemimpin kota kekacauan primordial. Hukum alam semesta, aku tidak bisa merasakannya lagi. Luo Feng terkejut. Bagaimana mungkin? Mengapa aku tidak bisa merasakan hukum? Para prajurit semuanya berlatih dalam merasakan hukum dan memahaminya. Semakin jelas mereka, semakin cepat mereka berlatih. Namun, baik itu tubuh manusianya, atau tubuh Mosha, atau binatang bertanduk emas, mereka semua sama-sama tidak bisa merasakan sedikit pun hukum, seolah-olah makhluk di hadapannya ini, energi kehidupannya bahkan mengusir hukum alam semesta. Inikah kekuatan makhluk agung? Luo Feng menatap pria tua agung setinggi lebih dari 900 meter ini, merasa terkejut di dalam hatinya. Bahkan hukum alam semesta tidak sebanding dengannya.
Tidak heran ia bisa menciptakan manual 9 jilid, sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan hukum. Ini sungguh terlalu. Setinggi lebih dari 900 meter, itu mengejutkan Luo Feng. Manusia hampir tidak pernah setinggi itu. Ia tidak tahu bahwa ukuran normal makhluk ini sebenarnya lebih dari 90.000 kilometer. Sebagai bentuk kehidupan yang benar-benar unik, dalam hal bakat dan level garis keturunan, ia jauh lebih tinggi dari binatang bertanduk emas. Namun, untuk memasuki kuil untuk melihat Luo Feng, ia mengecilkan dirinya menjadi hanya 900 meter. Selamat, mulai sekarang, kau adalah pemimpin ras bumi. Kau memiliki hak untuk menjadi prajurit absolut alam semesta. Suara makhluk agung itu bergemuruh di seluruh aula langsung ke hati Luo Feng. Di sampingnya, Master Alam Semesta Putih juga tersenyum padanya dan bahagia untuknya. Selamat junior ketiga. Selanjutnya, Bab 883, Sang Pencipta Agung. Kata-kata memiliki hak untuk menjadi prajurit absolut membuat Lo Feng sangat bersemangat. Ini diucapkan langsung oleh makhluk agung alam semesta itu sendiri, yang bisa disandingkan dengan pendiri dojo kapak raksasa. Di mata makhluk agung ini, untuk bisa disebut prajurit absolut, seseorang haruslah setidaknya seorang master alam semesta. Ia memiliki 2 murid. Yang pertama adalah Putih, seorang master alam semesta. Yang kedua adalah pemimpin ras Yanshen, yang juga seorang master alam semesta. Lo Feng akan menjadi yang ketiga. Ia memiliki harapan untuk menjadi master alam semesta juga. Hal ini membakar semangatnya dari dalam. Master alam semesta mencapai puncak level kesatria seperti pemimpin istana Tianxi atau Shilo Duo sudah dianggap kekuatan besar di alam semesta. Namun untuk mencapai level master alam semesta, dengan kekuatan waktu dan ruang di tangan, seseorang bahkan mampu membangkitkan prajurit. Hal itu akan membuat sebuah ras memiliki pasokan prajurit yang tidak akan pernah habis. Ras manusia dan ras Yanshen adalah anak-anakku. Makhluk tua agung yang seperti gunung itu menatap Lo Feng. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Kau telah melewati banyak ujian tersembunyi dan bahkan selamat dari ujian menara bintang. Kau sekarang adalah muridku dan mungkin yang terakhir juga. Lo Feng terkejut. Murid terakhir, siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Tapi makhluk ini tampaknya sudah memastikan bahwa ia hanya akan memiliki 3 murid. Jangan kaget, tatapan makhluk agung itu seperti cahaya matahari, menyinari jiwa Lo Feng. Untuk seniormu dan kau, sejak awal alam semesta, aku sudah lama memiliki rencana dan menghabiskan banyak sekali usaha dan menggunakan kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun untuk harta karun bagi kalian berdua. Harta karun dalam jumlah besar, Lo Feng tercengang. Seperti membangun menara bintang, bahkan jika seluruh ras manusia menggunakan semua energi kalian, bahkan jika kalian memiliki keahlianku dalam membuat harta karun, berapa banyak yang bisa kalian bangun? Makhluk itu menoleh ke Putih. Bantuan yang kuberikan kepada Putih adalah yang paling sedikit. Putih membungkuk. Guru, tanpa bantuanmu, aku mungkin akan tetap menjadi makhluk abadi seumur hidupku. Bahkan tanpaku, kau tetap akan menjadi seorang kesatria. Makhluk itu menggelengkan kepalanya. Dulu, aku menerima banyak pengikut dan semuanya memiliki bakat yang luar biasa. Aku telah membantu banyak dari mereka. Mereka semua mendapat jumlah bantuan dan sumber daya yang sama, namun mereka semua tetap menjadi kesatria. Hanya kau yang menjadi master alam semesta. Itu tidak bisa dihindari. Setiap harta karun yang mengenali pemiliknya sangatlah ketat. Aku sudah mulai mempersiapkan untuk 2 juniormu jauh sebelum mereka lahir. Aku sudah memiliki harta karunku sendiri, kata Putih. Harta karunmu tidak layak disebut. Dibandingkan dengan 6 ras terkuat dan para master alam semesta mereka, milikmu hanya dianggap biasa. Makhluk itu menggelengkan kepalanya. Aku sedang mempersiapkan sebuah harta karun untukmu. Aku telah mengumpulkannya selama era yang tak terhitung jumlahnya. Dan mungkin akan butuh 10 juta era lagi agar ada harapan. Putih membungkuk dengan gembira, menjawab dengan hormat, aku akan selamanya berterima kasih atas semua yang guru lakukan.
Haha, murid-muridku tidak akan mendapatkan yang kurang. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Aku hanya berharap salah satu dari kalian bertiga akan benar-benar menyusulku. Haha, itu akan menjadi legenda alam semesta. Guru dan murid, prajurit terhebat. Haha. Lo Feng merenungkan pemikiran itu dalam hati. Makhluk agung ini memiliki murid yang sangat sedikit. Kedua muridnya yang kedua dan ketiga dipilih dari ras yang ia ciptakan, menciptakan tekniknya sendiri dan memilih yang paling luar biasa dari kelompok itu. Jelas bahwa makhluk ini memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk para muridnya. Di luar dua ras yang ia ciptakan, ia hanya memilih satu pengikut yang ia sayangi, satu-satunya yang menjadi master alam semesta. Selain itu, meskipun ada triliunan ras, era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, di antara para jenius yang tak terhitung, ia tidak pernah menerima murid lain. Pemimpin kota kekacauan primordial berbeda, karena ia memikul beban umat manusia di pundaknya. Namun, ketika jenius absolut dari makhluk kuat muncul, ia akan menerima mereka sebagai murid. Ia memiliki banyak sekali murid, dan banyak lagi yang hanya sebatas nama. Bahkan pendiri dojo kapak raksasa juga serupa. Ketika itu menyangkut seluruh ras, mereka semua seperti itu. Namun, makhluk agung ini adalah bentuk kehidupan yang sepenuhnya unik, tanpa ras atas namanya. Ia sama sekali tidak peduli dengan para jenius. Ia memelihara dua ras sebagai anak-anaknya. Hanya dengan begitu, ia akan berusaha untuk membesarkan mereka. Lo Feng muridku, kau belum memanggilku guru. Makhluk itu menatap Lo Feng. Luo Feng membungkuk dengan hormat, berteriak dengan gembira, "Guru!" Makhluk agung itu adalah pendiri ras bumi. Ia bisa dikatakan sebagai pencipta agung, dan tanpanya mungkin bahkan tidak akan ada ras bumi. Baiklah, sebagai muridku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Suara makhluk itu menggelegar. Ia menatap Luo Feng. Aku memiliki 3 metode dalam mengajar murid-muridku. Pertama, aku suka menyiapkan sumber daya terbaik untuk mereka. Kedua, aku tidak akan mengajar teknik apapun. Ketiga, aku tidak akan peduli apakah kau hidup atau mati, dan aku pasti tidak akan menghidupkanmu kembali jika kau mati. Luo Feng tercengang. Tidak mengajar teknik apapun, tidak peduli apakah ia hidup atau mati. Seorang prajurit sejati tidak bisa diajarkan, makhluk itu berkata dengan hikmat. Semuanya bergantung pada dirimu sendiri. Setiap master alam semesta berasal dari teknik yang mereka ciptakan sendiri dan perkembangan mereka. Dengan memiliki seorang guru yang selalu melindungimu, kau tidak akan pernah menjadi kuat. Cara aku mengajar murid-muridku, aku tidak mengajar teknik, tidak peduli dengan kelangsungan hidup mereka, dan aku hanya akan memberikan sumber daya. Jika kau gugur di tengah jalan, aku akan memilih kandidat lain dari ras bumi untuk menerima warisan hidup atau mati dan menemukan murid ketiga lainnya. Dua ras yang kubesarkan ditakdirkan untuk selalu memiliki pemimpin mereka, dan pemimpin itu mungkin tidak selalu ada di setiap generasi. Kau hanyalah salah satunya. Mari berharap kau akan selamanya menjadi pemimpin. Suaranya menggelegar langsung ke dalam jiwa Luo Feng. Dan suara makhluk agung ini seperti energi yang luas, membuat orang lain secara alami tunduk. Aku mengerti, kata Luo Feng dengan hormat. Kau mengerti teorinya. Tidak peduli seberapa kuat guru itu, tidak peduli seberapa banyak sumber daya yang ia berikan, harta karun yang ia sediakan. Jika murid tidak berlatih, maka tidak mungkin bahkan untuk mencapai level abadi. Makhluk itu berkata dengan serius. Sumber daya eksternal sangat penting, latihan diri jauh lebih penting. Namun, semakin kuat seseorang, semakin sedikit bantuan eksternal yang akan menguntungkannya. Menggunakan harta karun tak berujung akan memungkinkan seseorang untuk berlatih sedikit dan menjadi abadi. Namun, menjadi seorang kesatria akan memiliki persyaratan yang ketat dalam latihan. Seorang master alam semesta itu sangat sulit. Jika kau menjadi master alam semesta untuk meningkatkan ke level berikutnya di mana aku, tidak ada harta karun yang akan membantu sama sekali. Senior pertama dan keduamu semuanya terjebak di titik ini selama era yang tak terhingga. Selain pendiri kapak raksasa umat manusia, tidak ada orang lain yang mampu menerobos.
Aku mengerti akan melakukan yang terbaik, kata Luo Feng dengan gembira. Banyak prajurit takut tidak memiliki cukup sumber daya. Mengapa ras terkuat dan kekuatan super bertarung? Mengapa membantai dan berperang? Semua untuk sumber daya. Memelihara jenius membutuhkan sumber daya. Seorang prajurit membutuhkan sumber daya untuk tumbuh. Dengan itu sama saja dengan memiliki fondasi, yang lainnya bergantung pada latihan mereka sendiri. Dan makhluk agung ini menyediakan sumber daya yang cukup bagi Luo Feng untuk menjadi makhluk agung itu sendiri. Ini adalah jumlah sumber daya yang mengerikan. Aku telah menyiapkan masing-masing 2 harta karun untukmu dan seniormu yang kedua. Totalnya 4 harta karun. 3 di antaranya memiliki level yang sama, hanya Tanara Bintang yang berbeda. Tanara Bintangmu sangat istimewa karena jauh lebih kuat dari harta karun apapun milik seniormu. Makhluk itu berseru, "Dahulu, aku menghabiskan sumber daya dan harta karun yang tak terhingga untuk menciptakan Menara Bintang. Di tengah-tengahnya, sesuatu yang spesial terjadi yang sama sekali tidak terduga, membuat kekuatannya tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya, menjadikannya harta karun terkuat di antaranya semuanya. Meskipun kekuatannya tumbuh, itu juga membuat proses mengenali pemiliknya puluhan ribu kali lebih sulit. Agar menara itu mengenali pemilik, aku secara khusus memelihara jiwa dan tekad ras bumi agar jauh lebih kokoh. Meskipun begitu, kandidat pertama dan kedua sama-sama gagal. Dan saat itu, harta karun untuk ras Yanshen dengan mudah mengenali pemiliknya. Tidak seperti dirimu yang harus melewati begitu banyak hal." Luo Feng terkesiap dalam hati. Benar, itu sangat menyiksa. Ia mengingat rasa sakit selama lebih dari 6.000 tahun. Setiap detik terasa seperti 1 tahun. 6.000 tahun ini jauh lebih sulit daripada 100 juta tahun yang normal. Itu seperti neraka tanpa akhir, satu tanpa akhir, menderita di dalamnya. Berjuang untuk tetap hidup, akhirnya berpegang pada pemikiran tentang keluarganya. Hingga ia menjadi terlalu lemah. Untungnya, pada saat kritis ia berhasil. Kemampuan Menara Bintang sangat kuat, dan karena perubahan khusus, bahkan aku tidak tahu batasnya. Hanya untuk membuatnya mengenali pemiliknya saja sangat sulit, memicunya bahkan lebih sulit. Makhluk itu berkata, Luo Feng juga mengerti. Seperti sayap Xiao, bentuk dasarnya saja membutuhkan pemahaman level pertama dari transformasi Dewa Binatang. Sayap itu tidak banyak berguna bagi master alam semesta. Tapi Menara Bintang cocok bahkan untuk makhluk terhebat, salah satu harta karun terkuat di alam semesta. Tanpa seorang master yang mengendalikannya, itu membuat para master alam semesta tercengang. Bahkan yang terkuat dari 4 ras terkuat tidak bisa mengambilnya secara paksa. Persyaratan untuk menggunakannya secara alami akan jauh lebih ketat daripada sayap Xiao. Gurumu, pemimpin kota kekacauan primordial, adalah master alam semesta tertinggi di alam semesta yang luas. Bahkan seniormu yang kedua paling-paling setingkat dengannya dan bahkan mungkin lebih lemah. Namun, jika kau menjadi master alam semesta dengan 2 harta karun ini, terutama Menara Bintang, itu pasti akan membuatmu setidaknya setingkat dengannya. Kau bahkan mungkin bisa menekannya. Inilah kekuatan harta karun terkuat. Makhluk kuno itu berkata, Menara Bintang adalah satu, dan aku telah menyiapkan harta karun lain untukmu, yang bernama Zirah Kekuatan. Zirah Kekuatan? Luo Feng tercengang. Zirah Kekuatan telah ditempatkan di antara ras Yanshen, dan dijaga oleh seniormu yang kedua. Zirah ini, dengan sumber daya khusus, dapat menghasilkan level mutiara zirah yang berbeda, yaitu mutiara zirah prajurit, jenderal, raja, dan kaisar. Ini semua cocok untuk ras Yanshen, tetapi terutama digunakan oleh kesatria dan di bawahnya. Paling-paling meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Zirah Kekuatan adalah harta karun sejati yang bahkan cocok digunakan oleh master alam semesta. Ia memiliki kekuatan tak terbatas dan merupakan harta karun keduamu. Luo Feng sangat terkejut saat mendengar ini. Zirah prajurit, jenderal, raja, dan kaisar diproduksi oleh Zirah Kekuatan. Satu Zirah Kekuatan dan Menara Bintang yang jauh lebih mengerikan. Makhluk agung telah menyiapkan 2 harta karun sejati untuk pemimpin ras bumi.
Keduanya lebih hebat dari sayap Shao dan cukup untuk membuat para master alam semesta menjadi gila. Mari berharap persyaratan untuk menggunakannya tidak terlalu sulit. Luo Feng sedikit khawatir. Dengan kekuatannya yang kecil, apakah ia akan mampu menggunakan harta karun yang begitu menakutkan? Selanjutnya, bab 884, masa depan ras bumi. Di dalam kuil, di tengah bintang-bintang yang tersegel, makhluk agung itu menatap Luo Feng. Suaranya menggelegar di seluruh kuil, sebagai bentuk kehidupan yang unik di alam semesta. Tingginya secara alami, lebih dari 90.000 kilometer. Ia terbiasa berbicara dengan lantang. Muridku, dua harta karunmu adalah menara bintang dan zirah kekuatan. Adapun dua harta karun seniormu yang kedua adalah Trisula Yanshen dan jiwa mentah. Dulu, ketika aku memelihara ras Yanshen, mereka secara alami lahir dengan kemampuan bawaan. Oleh karena itu, mereka secara alami menjadi petarung. Pemimpinnya, yaitu seniormu yang kedua, juga mahir dalam pertarungan jarak dekat dengan kekuatan tak berujung. Trisula Yanshen adalah senjata yang mengerikan, sementara jiwa mentah adalah harta karun jiwa yang istimewa. Ketika menyatu dengan jiwa, itu bisa membuat jiwa menjadi sangat kuat. Luo Feng terkejut. Harta karun jiwa mentah bisa memperkuat jiwa? Tubuh dewa seniormu yang kedua sangat kuat, tetapi jiwanya relatif normal dibandingkan dengan itu, dan setara dengan master alam semesta biasa. Menggunakan jiwa mentah, itu memberinya keunggulan. Sejak saat itu, jiwa mentah telah membuat sisi jiwanya tumbuh jauh lebih kuat, dan dengan Trisula Yanshen, memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Saat ini, ia telah menjadi kekuatan absolut di alam semesta, yang mahir dalam pertempuran, dan menjadi ras yang banyak ras lain tidak berani main-main dengannya. Luo Feng mengangguk saat mendengar. Ia menghormati dari dalam, menciptakan kekuatan super di alam semesta, yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, aku tidak puas. Makhluk itu menatap Luo Feng, matanya berkilauan. Oleh karena itu, aku menciptakan ras bumi. Meskipun tubuhnya kuat, alam semesta memiliki beberapa cara untuk mengubah garis keturunan dan mengevolusi genetik. Aku menciptakan manual 9 jilid yang bertentangan dengan hukum alam dan mampu meningkatkan fondasi manusia bumi, mengangkat mereka untuk menjadi bentuk kehidupan yang sangat langka. Kau merasuki binatang bertanduk emas, oleh karena itu, kau sudah dianggap sebagai salah satu garis keturunan puncak. Kekuatan seranganmu puluhan kali lipat dari manusia. Jilid pertama dari 9 jilid meningkatkan kekuatan 3 kali lipat, yang kedua 6 kali lipat, dan yang ketiga 12 kali lipat. Hanya 3 jilid saja bisa membuat tubuh manusia melebihi binatang bertanduk emas dengan garis keturunan. Lalu, ada yang keempat dan kelima. Saat seseorang melangkah lebih jauh, garis keturunan dan bentuk kehidupan yang umum tidak akan memiliki cara untuk menandingimu. Binatang bertanduk emas mampu mewariskan ingatannya ke generasi berikutnya. Ia masih dianggap sebagai ras normal. Makhluk itu berseru, dan masih ada bentuk kehidupan khusus di alam semesta. Mereka tidak punya cara untuk bereproduksi atau mewariskan apapun. Sejak awal waktu, beberapa bentuk kehidupan mungkin hanya memiliki 2 atau 3 anggota ras di seluruh alam semesta, bahkan beberapa hanya memiliki 1, benar-benar unik. Semakin kuat mereka dan semakin luar biasa bentuk kehidupannya, semakin sedikitnya. Seperti cara kau memperoleh energi sungai darah, mereka adalah tetesan darah dari dewa binatang. Makhluk agung itu berseru. Dewa binatang adalah bentuk kehidupan yang sepenuhnya unik, dengan hukum yang tertanam di dalam tubuhnya, memiliki kekuatan seorang master alam semesta. Bisakah kau bayangkan dilahirkan sebagai master alam semesta? Luo Feng tercengang. Bentuk kehidupan khusus? Ia telah mencari secara menyeluruh dan memahami sedikit. Ada bentuk kehidupan yang lahir di lingkungan khusus alam semesta, yang tidak dapat bereproduksi atau mewariskan. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ras. Binatang bertanduk emas, meskipun langka, masih bisa bereproduksi dan mewariskan pengetahuan mereka. Selama era yang tak terhitung jumlahnya mengumpulkan, itu menghasilkan sejumlah besar prajurit absolut.
Namun, beberapa bentuk kehidupan khusus seperti dewa binatang adalah satu-satunya di alam semesta. Tanpa cara untuk bereproduksi, mereka secara alami tidak bisa membentuk ras. Banyak bentuk kehidupan khusus di alam semesta harus tumbuh dari kecil dan lemah. Dewa binatang, dengan hukum yang tertanam di dalam tubuhnya, secara alami kuat. Tapi, hal seperti itu sangat langka. Makhluk itu menatap Luo Feng. Genetik bentuk kehidupan khusus ini ratusan kali hingga ribuan kali lebih kuat dari manusia. Ini jauh lebih melebihi binatang bertanduk emas. Luo Feng mengangguk. Binatang bertanduk emas sudah dianggap sebagai garis keturunan puncak, dan itu mengacu pada banyak generasi reproduksi. Bentuk kehidupan unik yang melebihi binatang itu juga banyak, hanya saja jumlahnya sangat menyedihkan. Seperti dewa binatang dan makhluk agung itu, mereka benar-benar unik. Menggunakan manual 9 jilid sama saja dengan menciptakan bentuk kehidupan khusus. Sangat disayangkan bahwa hanya satu orang yang bisa menggunakannya, dan itu haruslah bentuk kehidupan daging dan darah dengan jiwa dari bumi untuk berlatih. Makhluk itu berkata, "Aku memiliki harapan besar untukmu. Kau memiliki manual 9 jilid dan genetikmu karenanya jauh lebih berevolusi. Kau pada akhirnya akan memiliki tubuh dan jiwa yang sangat kuat. Sebagai pemimpin luar biasa yang langka dari era yang tak terhitung jumlahnya, tekad dan kesadaranmu sudah sangat kuat. Kesadaran akan memperkuat energi rohmu, dan tekad akan membuat kesadaranmu bahkan lebih kuat. Kedua alat ini akan membuat jiwamu melepaskan kekuatan puluhan hingga ratusan kali lipat dari yang secara alami mampu. Tubuh dan jiwa yang kuat, tekad dan kesadaran yang kuat juga. Baik itu tubuh atau jiwa, ada banyak cara untuk memperkuatnya. Hanya tekad dan kesadaran yang bergantung pada hati seseorang. Harta karun dan teknik tidak berguna. Makhluk itu menghela nafas. Oleh karena itu, setelah menderita dari pengalaman sebelumnya, aku menciptakan ras bumi dengan kondisi mental sebagai intinya. Meskipun tubuh dianggap cukup normal di antara umat manusia, alam semesta sangat luas dan misterius. Dengan kesadaran dan tekad yang kuat, itu cukup untuk membuat ras yang tak terhitung jumlahnya menatapmu. Luo Feng mengangguk. Dalam hal kondisi mental, manusia bumi memang layak dihormati oleh ras yang tak terhitung jumlahnya. Dua harta karun ini sekarang milikmu. Zirah kekuatan, meskipun tubuhmu kuat, ketika kau menjadi prajurit absolut sejati, itu masih lebih lemah dari jiwamu. Oleh karena itu, kau bisa menggunakan zirah itu untuk memperkuatnya. Menara bintang memperkuat jiwa, tekad, dan kesadaranmu. Kau secara alami harus berjalan di jalur pengendali pembaca roh atau ilusionis. Tubuhmu kuat sekarang, ketika kau mencapai level abadi, sisi jiwamu akan benar-benar bersinar. Menara bintang ini adalah sesuatu yang sangat cocok untukmu. Seniormu yang kedua, dan kau memiliki total 4 harta karun. Di antaranya, menara bintang adalah yang paling kompleks, kau akan memahaminya perlahan nanti. Biarkan aku membawamu ke suatu tempat sekarang. Suara makhluk itu bergemuruh saat ia berdiri. Guru, kemana kita akan pergi? Luo Feng penasaran. Kau akan segera tahu. Makhluk itu mengambil satu langkah dan muncul di tengah kuil. Sebuah lorong bengkok muncul di tengahnya. Putih dan Luo Feng mengikutinya dari belakang. Jalan setapak ini memanjang ke ruang angkasa. Di dalam lorong bengkok, makhluk agung dan yang lainnya terbang secepat kilat, dengan cepat mencapai area misterius. Sebuah ruang berwarna-warni. Dengan sekilas, seseorang dapat dengan mudah melihat tetesan air berwarna-warni mengambang di ruang angkasa yang luas. Makhluk itu membawa Luo Feng dan Putih ke area itu. Ini adalah ruang di dalam menara bintang. Makhluk agung itu menunjuk ke tetesan air berwarna-warni yang mengambang di sekitarnya. Luo Feng, apa kau tahu apa ini? Luo Feng dengan hati-hati memeriksanya. Dengan sekilas, ada lebih dari 1 juta mengambang di ruang angkasa. Ini adalah masa depan ras bumimu, makhluk itu berseru. Masa depan ras bumi? Luo Feng menahan napasnya, melihat jutaan tetesan air itu. Ya, makhluk itu mengangguk.
Aku menciptakan zirah kekuatan untukmu dan jiwa mentah untuk seniormu. Sebenarnya, kekuatan mereka tidak mencapai level yang optimal sama sekali. Hal utama tentang dua harta karun ini adalah kemampuan mereka untuk bereproduksi. Aku menghabiskan lebih dari setengah bahan untuk memastikan mereka mampu menghasilkan harta karun lain seperti itu. Zirah kekuatan dapat menghasilkan zirah prajurit, jenderal, raja, dan kaisar. Jiwa mentah dapat menghasilkan jiwa prajurit, jenderal, raja, dan kaisar. Tentu saja, ini hanyalah nama yang mewakili 4 kategori yang berbeda. Pria tua itu tersenyum. Zirah itu dapat digunakan oleh ras Yanshen dan lainnya yang secara khusus berevolusi olehku. Tentu saja, karena kau dilatih dalam manual 9 jilid, kau termasuk ras evolusiku juga. Selain itu, evolusimu bahkan lebih tinggi dari ras Yanshen. Kau juga bisa menggunakannya. Luo Feng menyadarinya. Tidak heran umat manusia tidak bisa mempelajari zirah itu, bahkan tidak bisa menemukan fragmen prajurit dan jenderal. Persyaratan penggunaannya terlalu ketat. Ketika makhluk agung ini menciptakannya saat itu, mereka secara khusus dibuat hanya untuk mereka yang secara khusus ia evolusikan. Jiwa mentah juga sama. Ketika aku memodifikasi bumi menjadi keranjang pemelihara, jiwa mentah, jiwa prajurit, jenderal, raja, dan kaisar hanya bisa digunakan oleh manusia bumi. Makhluk tua itu berseru, "Selain kalian manusia bumi, hanya pemimpin ras Yanshen dan seniormu yang bisa menggunakan kekuatan jiwa prajurit dan jenderal." Tentu saja, jiwa mentah yang ia miliki tidak membutuhkan semua ini. Namun, aspek-aspek ini sangat penting untuk ras bumimu. Dengan mereka, ras bumi dapat menciptakan pasukan pembaca roh yang sangat mengerikan. Entah mereka pengendali atau ilusionis, mereka semua akan sangat kuat. Mereka akan mampu mengurangi tingkat kematian para elit bumi. Dengan begitu, akan ada probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan kesatria. Orang bumi memiliki masa depan yang tak terbatas, karena mereka harus lahir di bumi itu sendiri agar jiwa mereka menjadi istimewa, dan bumi hanya begitu besar. Oleh karena itu akan membatasi jumlah manusia. Terikat oleh planet kecil ini, itu membuat ras bumi menjadi langka seperti ras Yanshen. Namun, persentase prajurit yang kuat akan sangat tinggi. Dengan waktu yang cukup, ketika kau menjadi prajurit absolut di masa depan, dengan perlindungan, bimbingan, dan pemeliharaanmu, kau akan menciptakan ras yang kuat. Tentu saja, apakah kau tetap berada di dalam umat manusia atau menjadikan ras bumi ras yang terpisah, itu semua adalah pilihanmu. Namun, ini semua harus menunggu sampai kau menjadi prajurit yang benar-benar kuat di alam semesta sebelum itu. Selanjutnya, bab 885, Tur Menara. Luo Feng memandang hamparan luas tetesan air. Ia hampir bisa melihat masa depan para prajurit bumi di depan matanya. Dengan bimbingannya, nama bumi akan tersebar luas, menjadi kekuatan yang luar biasa di antara triliunan ras di alam semesta. Meskipun gedung pencakar langit selalu dimulai dari lantai pertama, fondasi bangunanlah yang akan menentukan seberapa tinggi ia bisa menjulang. Fondasi kita sudah kokoh. Ini saatnya membangun. Semuanya akan bergantung pada kerja kerasku, Luo Feng berpikir. Ada sangat sedikit makhluk di alam semesta yang memiliki sumber daya sebanyak dirinya. Umat manusia memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya dengan cukup banyak master alam semesta. Jelas tidak bijaksana untuk langsung meninggalkan menara bintang dan zirah kekuatan kepada seorang penguasa sektor. Tidak peduli seberapa jeniusnya ia, itu tidak mungkin. Namun, makhluk agung ini adalah seorang petualang solo. Ia tidak perlu memikirkan ras dan jelas kekayaan serta kekuatannya yang terkumpul tidak terlalu jauh dari seluruh umat manusia. Untuk menjalin hubungan baik dengan makhluk seperti itu, bahkan para master alam semesta akan sangat bahagia. Muridku, makhluk agung itu menunjuk ke tetesan air yang mengambang di sekitarnya. Ada total 1 juta jiwa prajurit, 100.000 jenderal, 10.000 raja, dan 1.000 jiwa kaisar. Mereka mirip dengan zirah Yanshen. Mereka memiliki persyaratan besar pada tubuh. Jiwa mentah memiliki persyaratan besar pada jiwa mereka. Jiwa prajurit hanya puncak penguasa sektor manusia normal yang dapat sepenuhnya menerima fusi.
Jiwa jenderal membutuhkan 100 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Jiwa raja membutuhkan 10.000 kali lipat. Jiwa kaisar membutuhkan 1 juta kali lipat. Makhluk itu menatap Luo Feng. Muridku, meskipun kau hanya seorang penguasa sektor, kau memiliki teknik amplifikasi jiwa. Dalam hal tekad dan kesadaran, kau telah melewati warisan hidup atau mati. Kesadaran adalah bagian dari jiwa. Meskipun milikmu mungkin sedikit lebih lemah, itu setara dengan seorang makhluk abadi. Namun dalam hal tekad, banyak ksatria bahkan tidak bisa menandingimu. Warisan menara bintang sangat istimewa. Semakin kuat jiwanya, semakin menyakitkan fusi tersebut. Oleh karena itu, ketika makhluk itu mendapatkan sekelompok besar prajurit untuk bereksperimen, ia mendapatkan beberapa ksatria untuk mencobanya. Siapapun yang mampu menjadi ksatria sangat kuat dan pasti jenius absolut. Namun, rasa sakitnya tak tertahankan. Tanpa perlawanan, mereka semua jatuh. Sangat sederhana. Para penguasa sektor dan makhluk abadi memiliki jiwa yang lebih lemah. Rasa sakit dari warisan secara alami lebih kecil. Tapi, mereka semua juga jatuh. Yang mereka lakukan hanyalah berhasil berjuang sedikit. Oleh karena itu, ia menetapkan kandidatnya adalah penguasa sektor atau makhluk abadi. Tetapi agar Luo Feng berhasil, tekadnya harus luar biasa. Mengasahnya selama 6.000 tahun terakhir, terutama dengan evolusi pada tanda 3.200 tahun. Tekad seorang ksatria bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tekadnya. Jiwa bertindak sebagai prajurit, kesadaran adalah jenderal, dan tekad memerintah mereka semua. Semakin kuat kesadaran dan tekad, semakin tinggi jumlah kekuatan yang bisa kau lepaskan. Meskipun kau seorang penguasa sektor, kau memiliki lebih dari 32 kali amplifikasi jiwa. Namun, menggunakan tekadmu, bahkan setelah menggunakan jiwa jenderal, kau masih memiliki banyak yang tersisa. Makhluk itu berkata, ambillah 2 jiwa jenderal ini, 1 untuk tubuh bumimu dan 1 lagi untuk binatang bertanduk emas. Setelah aku mengatur semuanya, kau bisa menggunakannya. Baik, kata Luo Feng dengan hormat. Dengan 1 gerakan tangannya, ia menyimpan 2 jiwa jenderal ke dalam cincin dunianya. Guru, jiwa prajurit dan jenderal ini, Luo Feng ragu-ragu. Di sampingnya, Master Alam Semesta Putih tertawa. Junior ketiga, mereka semua adalah benda khusus, dan level kekuatan mereka tidak lebih rendah dari banyak harta karun sejati. Kecuali kau benar-benar ingin memulai memelihara prajurit ras bumi, lebih baik tinggalkan mereka di sini. Mereka paling aman di sini. Baiklah, Luo Feng mengangguk, melihat tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah masa depan para prajurit bumi. Ikut aku, biarkan aku mengajakmu berkeliling menara bintang. Makhluk itu menunjuk ke depan, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa mulai membentuk sebuah perahu. Pertama, ia membentuk kepala, dan kemudian sisanya. Kekuatan energi yang berkumpul membentuk perahu indah sepanjang lebih dari 10 km. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Naiklah, makhluk itu melompat masuk dan duduk bersila. Karena ia memiliki tinggi lebih dari 900 meter, ketika ia duduk di perahu sepanjang 10 km ini, itu hampir seperti orang normal yang duduk di perahu sepanjang 30 meter. Itu cukup normal, namun Luo Feng dan Putih jauh lebih kecil. Penciptaan, mata Luo Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah perahu yang bahkan lebih kuat dari yang pernah dinaiki 9 pedang. Namun, ia membuatnya begitu mudah. Apa kau terkejut? Junior ketiga, guru adalah salah satu makhluk terhebat di alam semesta. Hukum menyingkir untuknya. Mereka tidak berguna di area sekitarnya. Kau juga harus merasakannya. Kau bahkan tidak bisa merasakan hukum di sekitarnya. Putih tersenyum pada Luo Feng. Dan ia mampu mengendalikan sepenuhnya apapun yang terjadi di area sekitarnya. Ini bukan seperti hukum yang mematuhinya, melainkan ia adalah tuannya. Di dalam area tertentu, bahkan hukum harus mematuhi apapun yang ia katakan. Jika ia berkata bahwa api bisa membekukan seseorang sampai mati, itu akan terjadi. Jika ia berkata bahwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai akhir umur mereka dan harus mati, maka mereka semua akan mati. Jika ia berkata bahwa sebuah bintang harus lenyap,
memancarkan cahaya tak berujung, itu akan terjadi. Jika ia berkata bahwa batas kecepatan bukanlah kecepatan cahaya, tetapi 10 kali lipatnya, maka area ini akan memungkinkan 10 kali kecepatan cahaya. Hukum mematuhinya. Di dalam areanya, hukum tidak berguna dan ia mengendalikan segalanya. Putih tertawa saat melihat ekspresi terkejut Luo Feng. Luo Feng benar-benar terpana. Hukum mematuhinya? Ini adalah makhluk agung. Apapun yang ia katakan akan terjadi, hukum tidak berguna. Tentu saja, itu tidak setak terkalahkan seperti yang kau pikirkan. Di alam semesta yang luas ini, semuanya mengalir sesuai dengan hukum asal. Itu memberikan rasa hormat kepada makhluk terkuat. Oleh karena itu, mereka memiliki hak istimewa tertentu. Kemampuan ini hanya berlaku untuk area tetap di sekitarnya. Jika seseorang benar-benar bertentangan dengan hukum alam semesta, itu akan menjadi bunuh diri. Secara teori, mampu melakukan ini berarti ia bisa dengan mudah membunuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika itu menyangkut master alam semesta yang mampu mengendalikan waktu dan ruang, bahkan makhluk agung akan sulit untuk membunuh mereka, Putih menjelaskan. Luo Feng merasa terkejut saat mendengarkan penjelasan itu. Perspektifnya benar-benar berbeda. Di masa lalu, ia terobsesi untuk menjadi seorang kaisar atau kesatria, menatap tinggi-tinggi para master alam semesta, memiliki beberapa harapan untuk suatu hari nanti menjadi salah satunya. Jenius mana yang tidak memiliki mimpi itu? Seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik, tapi berapa banyak yang bisa sampai sejauh itu? Para jenius semua memiliki ambisi dan mimpi, tapi banyak yang pada akhirnya hanya sebatas itu. Luo Feng menengadah kepada para master alam semesta, namun sekarang dengan kedua seniornya sebagai master alam semesta dan gurunya menjadi makhluk agung, mendengarkan mereka berbicara seperti mendengar rahasia tingkat tertinggi tentang alam semesta. Menara bintang, setinggi 9 tahun cahaya. Jika kau berjalan perlahan, siapa tahu kapan kau akan menyelesaikannya. Makhluk agung itu duduk bersila seperti gunung besar. Ia menunjuk ke sekitar. Biarkan aku membimbingmu dan kau akan menyelesaikannya dalam setengah hari. Perhatikan baik-baik. Luo Feng duduk di perahu. Kecepatan perahu jauh melebihi kecepatan cahaya. Secara teori, saat itu terjadi, mereka akan memasuki alam semesta gelap, tapi itu tidak terjadi. Makhluk agung itu sudah menetapkan batas kecepatan di sekitar perahu, bertentangan dengan hukum alam semesta. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk agung. Hal yang paling aneh adalah Luo Feng masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Mengatakan bahwa mereka dapat melihat semuanya melewati kecepatan cahaya, Luo Feng tidak bisa memahaminya sama sekali. Semuanya bertentangan dengan apa yang biasa ia alami, tapi ia terus berjalan. Menara bintang yang luas. Ada ruang tak berujung di dalamnya. Banyak ruang terlarang hanya menempati kurang dari 1% dari area tersebut. Ada banyak pilar langit, pilar-pilar tak berujung. Yang pendek memiliki panjang beberapa detik cahaya, sementara yang panjang lebih dari 1 tahun cahaya. Pilar-pilar itu memiliki ukiran yang tak berujung dan sangat kompleks. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Mereka bersandar dan menopang pilar, dan di sekitarnya ada harta karun berbentuk aneh lainnya, semuanya dengan energi yang sangat besar. Selain itu, ada banyak bintang yang tersegel. Mereka seperti mobil otomatis yang berputar sendiri kemana-mana, bahkan yang memiliki tanda pada mereka. Pilar-pilar itu adalah kerangka dari seluruh menara. Harta karun lainnya adalah ubin dan batu bata, dan bintang-bintang yang tersegel yang tak terhitungnya berputar di sekitarnya. Ukiran hukum yang besar menutupi pilar-pilar langit, menembus harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan bintang-bintang yang tersegel. Itu hampir terlihat seperti mesin yang sangat mengerikan, membentuk satu tubuh yang lengkap. Ini adalah harta karun sejati, menara bintang. Sementara Luo Feng dapat melihat dengan jelas ukiran yang kompleks, itu melebihi bahkan patung dewa binatang. Tur ini memakan waktu seharian penuh. Luo Feng benar-benar tercengang. Ukiran hukum ini, Luo Feng menahan nafasnya. Meskipun aku menghabiskan waktu dan usaha yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka, suara makhluk agung itu menggelegar.
Tetapi selama proses, terjadi perubahan khusus yang berada di luar kendaliku, bahkan aku tidak bisa memahaminya. Ini adalah keajaiban alam semesta. Muridku, kau bisa merasakan seluruh menara. Ya, aku bisa. Luo Feng mengangguk. Setelah proses selesai, aku bisa merasakannya. Bintang-bintang yang tersegel, aku merasa seolah-olah mereka cukup mudah bagiku untuk digenggam, mudah bagiku untuk memasuki banyak ruang terlarang. Adapun untuk memicu seluruh menara, aku masih merasa seperti menghadapi gunung yang tak bergerak. Menara bintang memiliki kekuatan tanpa batas. Makhluk itu tersenyum. Kau masih sangat lemah, bagaimana kau bisa memicunya? Hanya untuk memicu zirah kekuatan saja membutuhkan kekuatan tubuh 100 juta kali lipat dari penguasa sektor. Biasanya, hanya kesatria yang bisa mencapai batas itu. Ketika kau menerobos ke abadi, kau pasti akan menjadi level kaisar yang tak terkalahkan dan akan lebih kuat dari banyak kaisar tak terkalahkan di luar sana. Ketika kau berlatih manual 9 jilid nanti, kau akan menjadi seperti bentuk kehidupan khusus. Kau akan bisa menggunakan zirah kekuatan saat itu. Namun, menara bintang lebih kuat dari zirah itu ratusan kali lipat. Memicunya sangat sulit. Agar kau bisa menggunakannya dengan sempurna, itu akan sangat sulit. Saat kau bisa melakukannya, bahkan jika kau menggunakan kekuatan terkecil, akan sangat mudah bagimu untuk menghancurkan para kesatria. Makhluk itu berkata, tapi saat ini kau masih lemah.